Hai teman Dex, kembali lagi bersama saya James Evan di acara yang baru nih di YouTube-nya Bahana Sekuritas, yaitu Klinik Membahana. Sesuai namanya, klinik ini akan membahas cara-cara membahana untuk kamu lebih tahu mengenai portofolio kamu nih teman Dex. Ya, jadi nanti investment spesialis kita akan membedah apakah pilihan-pilihan instrumen investasi yang ada di portofolio investasi teman-teman sudah sesuai dengan profil risiko dan tujuan investasi kalian atau enggak. Kemudian jangan lupa, di sini ada disclaimer ya. Semua saran investasi yang kami sampaikan hanya sebatas saran sesuai dengan kapabilitas dan kaidah-kaidah investasi. Semua keputusan investasi dikembalikan kepada kalian para investor. Semua portofolio investasi yang ditampilkan di acara ini sudah mendapat konsen dari investor bersangkutan. Kali ini Evan nggak sendiri, saya akan ditemani oleh salah satu investment spesialis kita, Mas Sofyan dari Bahana Sekuritas Surabaya. Selamat sore Mas Sofyan, apa kabar? Halo, selamat sore Mas Evan. Baik, gimana kabarnya Pak Evan? Baik nih hari ini, apalagi indeks harga saham gabungannya hari ini lumayan menguat ya. Hari ini hijau, kalau kemarin-kemarin Ya, betul. seperti merah-merah ini hijau. Gitu. Tapi anehnya kemarin suku bunga kita yang di Amerika itu naik 75 basis poin ya. Ya, Yang biasanya mungkin kalau ada kenaikan suku bunga biasanya ada gejolak Mas ya. Tapi ya, ini unik nih. Hari ini unik banget. betul, Malah naik. betul. Anomali ya Mas Sofyan ya. Ya. Iya, kalau kita lihat dari net asingnya sih, kalau dibandingkan dengan tanggal 9 Mei kemarin, kita lihat sebulan terakhir ini kan tanggal 9 Mei kemarin turun, 9 Juni kemarin juga turun. Sebenarnya dibandingkan dengan bulan Mei, hari ini sih masih ada buy asing sih ya. Kita lihat net asingnya masih beli-beli nih. Gitu. Jadi kalau misalkan secara satu bulanan, net buy asingnya masih 6,9 triliun sih kalau di indeks harga saham gabungan. Tariknya gitu, anomalinya seperti itu ya. Ya, Oke, oke. Nah, kali ini kita akan membahas portofolio dari dari salah satu kliennya Mas Sofyan nih Mas. Mungkin boleh kita langsung mulai aja nih, kita klinik, kita bedah kira-kira portofolionya di salah satu klien ini apakah sehat apa enggak, atau kayak gimana sih untuk cara-cara untuk melihat si portofolio ini apakah prospeknya ke depan kayak gimana. Boleh Mas, silakan, monggo Mas Sofyan. Oke, thank you Mas Ivan. Jadi saya ulang bahwa sebelumnya kita juga disclaimer ya Mas Ivan bahwa apa yang kita share di sini kita sudah meminta izin dari klien yang bersangkutan pertama. Lalu kedua juga kita disclaimer bahwa semua apa yang kita sarankan itu merupakan berdasarkan apa kapabilitas kita dan sesuai dengan teori ataupun kaidah investasi yang sesuai dengan teori-teori akademisi gitu ya. Nah, untuk itu tentunya pasti semua kita kembalikan kepada investor. Oke, saya langsung mulai aja ya Mas Ivan. Jadi ini ada salah satu profil klien ya di DX. Jadi profilnya itu sebenarnya dia pengen long term untuk anaknya Mas Ivan. Jadi bagaimana membuat portofolio untuk tuition fee atau untuk cost education anaknya pada saat nanti kuliah. Itu satu. Lalu yang kedua, dia juga pengen portofolio sahamnya itu melakukan swing trade. Bukan scalping ya, tapi swing trade. Jadi dia mintanya seperti itu nih. Jadi habis beli tunggu ya 1 minggu, 1 bulan gitu. Jadi dia lebih konservatif ya di sini. Itu tujuan dari yang profil yang klien inginkan. Nah, sekarang kita langsung coba aja masuk ke dalam portofolionya si klien tersebut ya. Ini portofolionya cukup Merah semua ya Mas. merah semua. Cuman di sini kita melihat dari sisi merah itu ibarat cuan yang tertunda, Pak Eva. Jadi kalau ada salah satu quote dari Warren Buffett, kita harus comfortable with it ya. Comfortable ketika kita mendapatkan minus 50%, itu kita harus nyaman aja karena nggak ada perubahan fundamental. Nah, dari kita lihat dari sisi portofolionya klien itu ada HMSP, JRPT, Ultra, ACE, ada Bank Niaga, Campina, ICBP, Keju, dan Bumi. Wah, menarik nih. Tapi kalau kita lihat ya Mas Ivan, minusnya ini sebenarnya tidak seberapa sih ya. Cuman minus di HMSP 24% kita bulat. Cuman kalau dalam range yang JRPT hingga Bumi, ini masih relatif ya not bad lah. Tapi kita bukan berfokus pada minusnya, tapi kita lihat fokus pada how to dia itu manage his portfolio ya.
Oke, kita langsung masuk. Sesuai dengan profilnya si klien yang tadi. Pertama, kita lihat bahwa long term itu harus tahu basicnya dulu nih. Mungkin ini namanya kliennya, mungkin saya belum share. Kliennya ini namanya adalah si Anton, Mas Anton. Mas Anton ini pengen yang namanya long term gitu ya untuk anaknya. Nah, kalau kita melihat dari 15 tahun kemudian, anaknya kebetulan masih usia 2-3 tahun nih, Mas Evan. Ya, 3 tahun lah kita. Kalau long term, itu kita mengharapkan yang namanya compounding, snowball effect. Jadi bunga berbunga itu berlaku. 1+1 bukan lagi 2, itu bisa jadi 3 nanti. 3+3 bukan 6, tapi bisa jadi 10. Sama seperti COVID, jadi ketika COVID muncul 3, bisa jadi 10, 10 bisa jadi 1 juta, jadi misalkan seperti itu. Jadi itulah kehebatan compounding. Dan compounding itu harus berlaku very long term, 10 tahun ke atas misal. Dan tentunya dalam long term itu punya yang namanya competitive advantage ya. Dan pemilihan emiten-emiten long term itu harus punya durable kompetitif, Mas. Ya. Jadi setidaknya di 15 tahun mendatang kita invest di saham X gitu ya. Kita nggak sampai punya concern, nah ini saya khawatir nih rugi gitu atau bangkrut. Jadi makanya harus diperhatikan betul bahwa 15 tahun kemudian kita harus memastikan emiten ini masih survive dan masih tetap operation, labanya bertumbuh. Itu secara teorinya ya, harus berdasarnya seperti itu. Maka ini sekilas aja sedikit contoh-contoh yang dari long term tadi. Ada Astra ya, itu selalu bertumbuh, earning dan dividen. Ada Telkom, ada juga BRI ya, dan yang terakhir adalah BCA. Jadi dia memiliki ada yang namanya CAGR, Compound Annual Growth Rate. Itu yang salah satu penting diperhatikan pada saat kita memilih satu buah emiten untuk long term, Mas Evan. Jadi kan saya sudah menyebutkan tuh tadi bahwa di teori ini yang paling bawah itu ada sustainable earnings dan cash flow growth. Itu yang namanya compounding annual growth rate. Nah, ini sekilas aja. Jadi Kalau itu misalkan pemilihannya. saya melihat dari tadi profilnya Mas Sofian sudah dijelaskan bahwa sebenarnya kalau misalkan untuk saham-saham baik ini untuk jangka panjang itu yang penting satu dia punya growth ya Mas ya, growth yang signifikan, kemudian juga ROE-nya bagus, kemudian juga ini kita lihat secara fundamental gitu Mas Sofian. Jadi beli perusahaannya itu kita lihat secara bagaimana perusahaan running di bisnis, apakah masih akan produksinya masih akan laku atau enggak gitu ya Mas Sofian ya, berarti ya kita lihat dari Betul. perusahaannya langsung gitu ya Mas Sofian ya. Ya, betul. Mungkin kita bisa mencontoh dari legendary investor seperti Warren Buffett ya. Mungkin teman-teman DX kalau pengen lebih detail, lebih mendalami bagaimana how to analyze for long term stock untuk portofolio kita, itu bisa meniru dari gaya Warren Buffett berinvestasi. Bahkan dia mengatakan never sell ya, bahkan dia hold forever. Tapi hold forever itu banyak kriterianya Mas Ivan. Dan kita harus make sure bahwa company yang kita investasikan itu punya benar-benar durable kompetitif. Durable kompetitif nggak cukup. Ada yang kedua, yakni earnings-nya bertumbuh dan cash flow-nya bertumbuh. Durable kompetitif tapi nggak earning-nya nggak bertumbuh ya sama aja bos. Gitu. Oke. Itu singkatnya. Makanya Kita lihat kita kalau kembali. Warren Buffett kayak dia hold saham Coca-Cola, terus kemudian mungkin waktu itu saham-saham yang Enron atau apa gitu ya. Kalau Warren Buffett kan dia udah lama tuh pegang saham Coca-Cola dari lama, dari Never dari lama. Ya, betul. Sampai akhirnya sekarang udah valuasinya udah tinggi banget gitu ya. Ya, Oke Mas, makanya itu. kita bedah nih. Kira-kira dari portofolio ini, sebenarnya kan kalau kita lihat 23% itu HMSP itu kan memang trennya HMSP secara setahun terakhir ini mencapai lowest-nya ya, karena area level 1000 sekarang. Bahkan sempat kemarin ke level-level 900-an gitu Mas. Nah, ini gimana untuk apakah dia harus averaging buy? Apakah dia harus gimana nih Mas? Apakah ada yang bawah-bawahnya itu di tradingkannya seperti apa? Mungkin strategi-strateginya Mas. Oke. Yang saya hijau-hijau ini memang merupakan emiten-emiten yang dilakukan oleh Mas Anton tadi, si klien yang punya portofolio itu,
untuk fokus pada tuition fee yang 15 tahun kemudian dia butuhkan. Nah, terkait HMSP yang pertanyaannya Mas Ivan tadi, apakah yang dilakukan bisa melakukan averaging down? Menurut saya dengan penurunan minus 24% ini bisa, Mas Ivan. Karena kenapa? Dari sisi permodalan pun dia juga sebenarnya masih relatif kecil ya. HMSP aja di situ ada sekitar ya 5,5 atau 6 juta ya. Berbanding terbalik dengan Ultra 70 juta, ada ICBP ya 70 juta. Jadi HMSP mungkin jika si Mas Anton ini ada rezeki lebih ya tentunya. Kita kan hanya menyasar apa? Memberikan saran aja Mas Ivan. Semua tergantung keuangan masing-masing dari klien gitu kan. Kalau memang ada rezeki lebih mungkin bisa di average dengan harga sekarang 1.000-an ya HMSP. Dan tentunya dividend yield sangat menarik Mas Ivan, itu sekitar 6%. Oke, menarik. Jadi kalau kita lihat dari komposisinya memang dia heavy-nya di saham perbankan ya. BNI ada 188 juta Ya. yang kemudian ini second liner Ultra Jaya serta ICBP ya. Kalau ICBP memang ini lagi turun, tapi sebenarnya kalau kita lihat ICBP ini bentar lagi harganya kayak udah mulai rebound ya Mas. Saya lihat dari sisi pangan gitu kan pasti after pandemic orang butuh banyak makanan ya Mas ya. Indomie selera aku berarti ya Mas ya. Ya, makanya jadi sebenarnya apa yang dilakukan Mas Anton ini sudah menurut saya relatif sudah tepat ya. Artinya kita tidak melihat dari sisi minusnya. Saya tidak berkomentar soal minus-minusnya, tapi saya mungkin mengomentari dari sisi stock picking-nya, Mas Ivan. Cuman kalau kita melihat dari beberapa saham long term Mas Anton ini yang hijau itu, saya bisa resume yaitu HMSP, ULTJ, Indofood, Keju, Procis ya, lalu ada Ace Hardware dan Campina. Kita coba beda highlight aja sekilas. Menurut saya HMSP itu sudah oke, walaupun harganya yang mungkin sedikit ketinggian. Jadi kalau kita long term juga harus perhatikan dari sisi masuk harganya, Mas, karena itu bisa berpengaruh pada grow rate nanti di kemudian hari. Yield, kita kan ngomong yield, future value gitu kan. Kalau misalkan udah salah harga nih, itu akan menyebabkan persentase keuntungan kita di jangka menengah atau panjang itu bisa terkurangi. Makanya HMSP tadi bisa di average down, dan mungkin ada pertanyaan, kenapa ya HMSP bisa layak menurut Mas Sofyan gitu? Ya gini, jadi HMSP itu sebenarnya kita relatif bukan mencari capital gain, tapi fokusnya sebenarnya dividend play. Jadi kalau kita berbicara discuss terkait portfolio manajemen itu kan kalau menurut Peter Lynch ya, ada stalwarts, ada dividend play, ada grow stock ya, value stock segala macam. Nah, HMSP ini masuk dalam dividend play. Dividend play itu artinya emiten itu sudah mature, Mas Ivan. Dan fokusnya hanya membagi dividen. Dan jangan salah bahwa perusahaan rokok itu juga memiliki entry barrier yang sangat susah untuk ditembus. Karena pemain-pemain baru mau bisnis rokok itu nggak gampang loh. Terkait regulasi, terkait cukai, dan sebagainya. Makanya saya mengomentari bahwa si Mas Anton ini sudah benar beli HMSP-nya, yang mungkin yang keliru di soal harga, mungkin bisa ditambah-tambah lagi. Itu satu. Lalu S Hardware termasuk growth stock ya, growth stock. Tapi memang tadi nominalnya saya lihat sekilas 15 juta. Ya mungkin oke, karena mungkin dia Mas S Hardware ini juga salah satu small caps ya. Tapi dia growth stock. Nah, ini sangat bagus. Jadi kalau pemain sepak bola itu dia seperti gelandang, Mas. Karena posisinya masih growth stock, market cap-nya 15 triliun. Jadi sangat mungil. Jadi sangat-sangat bisa lah dijagokan sebagai pengerek capital gain dalam portofolionya Mas Anton. Lalu juga ada sisi dairy product, ada ULTJ. ULTJ ini juga sangat bagus ya, growth stock, dia tidak ada utang. Ada sih beberapa, cuman itu sudah sebagai obligasi ya. ULTJ kan beberapa bulan terakhir itu melakukan rilis obligasi. Tapi itu bisa sanggup sebenarnya langsung di buyback sama emiten sebenarnya bisa. Nah, cuman ULTJ ini yang saya komentari, dia market share-nya sangat oke di sisi minuman kemasan susu, ya, dengan Ultramilk. Ada teh kotaknya juga, menguasai pangsa pasar. High ROE,
Dan CAGR EPS-nya itu kalau ditarik, teman-teman mungkin bisa dari laporan keuangan 10 tahun terakhir, itu CAGR-nya 14%. Sangat-sangat oke. ICBP juga menurut saya sangat layak juga untuk di-keep. Karena kenapa? ICBP ini salah satu, apa ya, bisa dibilang 20 market cap ya, di IHSG ya. Sebagai penggerak IHSG juga salah satunya di angka 100 triliun saat ini. Dan dividennya secara CAGR lumayan 9%, walaupun kita melihat dari sisi sekarang itu mungkin dividen ICBP itu 2-3%, Mas Ivan. Tapi kalau kita long term nih, 10 tahun, 15 tahun, itu dividennya bukan dapat 3% lagi nih Mas Anton, kalau di keep ya. Contoh dulu Warren Buffett, Coca-Cola itu dividennya cuma berapa Mas? 3-4%. Tahun 89 lah kalau nggak salah. Dia keep hari ini, dividennya Warren Buffett itu hampir 47% ya kalau nggak salah. Intinya sudah 50% lah. Mungkin koreksi saya kalau ada kekeliruan angka ya di Coca-Cola ini, dividennya itu udah gede banget si Warren Buffett ini. Makanya kita harus bisa mengkomposisikan emiten-emiten dalam portofolio itu mana yang dividend play, mana yang growth stock gitu. Lalu selanjutnya yang terakhir ada keju dan Campina. Ini sengaja saya kuningi highlight-nya. Kenapa? Karena keju dan Campina ini sebenarnya salah satu core stock, tapi masih terlalu dini untuk menjustifikasi bahwa emiten itu bisa layak jadi long term. Karena masih baru listing, Mas Ivan. Masih berapa ya? Ya, masih 3 tahun. Ya. Iya, 3 tahun ya. Lebih 3 tahun lah, 2 atau 3 tahun. Gitu. Kalau Tapi ini Procis ya, Mas ya? Merek dagangnya ya, Procis ya? dia salah satu market share nomor 2 di Indonesia. Bawahnya Kraft berarti ya? Betul, bawahnya Kraft. Dan dia growth stock, dan luar biasanya CAGR-nya itu 31%. Dan Campina sendiri itu punya cash sangat tebal banget, cash rich, itu 13%. Nah, untuk yang sebelum saya melanjut ke keinginannya Mas Anton tadi yang swing trade, mungkin ada Mas Evan, saya kembalikan. Saya boleh tarik kesimpulan berarti dari yang Mas Sofyan sudah kirimkan bahwa tadi kita masuk ke AMSP meskipun dia hari ini harganya sudah minus 20%, tapi kalau kita lihat masuk ke dalam IDX High Dividend 20 ya Mas Sofyan. Berarti itu salah satu yang daftar list saham-saham yang membagikan dividen yang cukup besar. Kemudian kalau dibandingkan kita lihat ada growth stock, mungkin teman-teman DX yang di sini belum mengerti apa sih growth stock. Growth stock adalah saham yang berpotensi untuk menguat dalam jangka waktu panjang karena harga sahamnya ini diperkirakan akan menguat karena dari segi asetnya, dari segi kinerja perusahaannya dan lain-lain. Makanya di sini stock pick-nya dari Pak Sofyan banyak ke growth stock. Dan terakhir kalau kita lihat tadi di terakhir keju dan Campina ya, itu salah satu saham di sektor non cyclical yang memang menarik juga nih untuk diperhatikan ya Mas Sofyan ya. Menarik sekali Mas, ini kombinasi antara ada saham-saham yang di LQ45, ada saham-saham juga di mungkin yang di luar LQ45 masih masuk ke Kompas 100 dan lain-lain. Jadi ini mix gitu Mas ya. Harapannya ini langsung kalau misalkan kita lihat compounding interest-nya dalam waktu ke depan, harapannya Pak Anton ini harusnya di tahun-tahun ke depan sudah mulai profit yang dari dividen dan dari growth-nya juga ya Mas ya. Ya, betul. Asalkan sabar ya, kuncinya sabar. Ya, kuncinya sabar. Oke. Biasanya itu kan kita kembali ke diri kita ya. Bahwa stock investing itu sebenarnya kita bukan masalah how to good analysis, tapi bagaimana kita menganalisa diri kita. Ya. Sabar nggak? Betul, karena balik lagi dari instrumen investasi saham, apalagi kalau yang mau jangka panjang itu memang harus sabar gitu ya. Jadi kan kita bagi dua nih, ada yang sukanya trading jangka pendek, ada juga yang sukanya investing jangka panjang. Tapi kalau yang investing jangka panjang memang harus sabar gitu Mas. Kalau trading jangka pendek mungkin 3 bulan, 4 bulan keluar masuk gitu ya. Tergantung dari karakter investornya. Lebih baik mungkin di mix kali ya Mas. Ada yang di swing tadi, mungkin nanti Mas selanjutnya akan ada swing trade sama ini yang investing ya Mas ya. Ya, untuk portofolio yang long term memang porsinya Mas Anton ini ya, mulai dari tadi HMSP sampai Campina. Nah sekarang mungkin saya langsung ke bagaimana swing trade yang dialokasikan oleh Mas Anton.
Itu ada 3 emiten yang dilakukan, ada BNGA, Bank Niaga, Bumi, dan JRPT. Nah, mungkin ada beberapa asing ya, seperti JRPT ya, atau BNGA, mungkin BNGA mungkin kurang terdengar ya, bahwa Bank Niaga ya. ya, karena kurang liquid juga ya sebenarnya, dibandingkan dengan bank-bank yang lain. Nah, jadi kalau 3 emiten ini untuk swing trade sebenarnya mungkin saya highlight yang di Bumi dulu. Bumi ini sebenarnya bukan lebih condong ke swing sih sebenarnya, karena Bumi itu lebih condong ke cyclical stock, saham yang siklus, karena dia sebenarnya kondisinya kan masih kurang kondusif ya untuk level saat ini. Bahwa Bumi kalau memang sudah restructure-nya berhasil, atau obligasi wajib konversinya itu kan jatuh tempo tahun 2024 nih, mungkin pasar akan mungkin bisa mulai mengapresiasi. Nah, makanya Bumi ini menurut saya kalau dikatakan swing trade kurang tepat. Mungkin Mas Anton bisa mengubah investasinya atau mindset-nya bahwa Bumi ini lebih condong ke cyclical. Cyclical itu boom and bust ya. Kalau berhasil restruct atau berhasil dari atau comeback dari kondisi terpuruknya, dia bisa meledak sih, Mas. Nah, terlepas dari manajemennya, mungkin GCG-nya yang dulu kurang oke ya. Kita tahun 2011 kita lihat mungkin terjadi penurunan dari 8.000 itu kan. Itu satu. Lalu yang soal BNGA, BNGA ini sebenarnya kalau dibilang swing bisa. Dengan valuasi yang cukup murah saat ini 0,5 ya, book value-nya 0,5 ya, 0,5 itu menurut saya banking juga cukup murah. Apalagi ditambah kenaikan dari laba bersihnya BNGA yang barusan juga saya cek juga sangat-sangat baik di level saat ini. Dan PE ratio di angka 5 kali juga sangat oke. Dan tentunya ini kembali lagi, swing trade di sini kalau BNGA ini karena bukan seperti bank-bank yang lain, agak lemot ya dalam arti dari sisi harga, ya mungkin bisa lebih sabar. Karena kalau kita lihat dari teknikal, mungkin nanti Mas Evan bisa lihat aja teknikalnya ya, BNGA itu pernah di angka 1.300 ya, dan bulan-bulan sebelumnya, 2 bulan yang lalu dia sempat 1.150 atau 1.200 gitu. Itu. Lalu yang ketiga yang terakhir JRPT. JRPT ini salah satu emiten juga siklus ya, bukan swing trade. Karena JRPT ini properti, dan properti itu sebenarnya masuk dalam siklus cyclical stock, karena saat ini sektor properti ini masih belum ada tanda-tanda perbaikan ya. Ya ada, cuman sedikit lah Mas. Gitu. Jadi, tapi dengan valuasi JRPT yang saat ini dibeli oleh Mas Anton tadi, itu sudah cukup baik. Karena di level book value-nya di bawah 1. Gitu. Untuk highlight-nya dari saya itu, mungkin Mas Ivan ada komentar atau mungkin bisa menambahkan. Mungkin summary tadi dari yang Mas Sofyan udah highlight ya untuk swing trading tadi menarik sekali ya. BNG memang kalau tadi saya sambil ngecek nih Mas ya, BNG memang book value-nya setengah dibandingkan kalau kita lihat ini kan sama-sama buku 4 ya. Jadi kalau buku 4 saingannya apa aja sih? BBCA, BBR, BNI, BMRI. BBRI juga. Nah, ini dari dibandingkan dengan buku 4 lain, tadi BBCA saya lihat book value-nya pas setengah. BRI itu 2,7, BNI 1,8 kalau nggak salah. Nah itu menarik ya Mas. Berarti apa namanya? Kalau saya lihat tadi benar sekali Mas. Book value-nya dibandingkan beberapa buku besar ini salah satu pilihan yang tepat ya Mas ya. Benar sekali Mas. Jadi kalau misalkan kita lihat tapi kembali ya, gimana Mas? Kembali Mas Iwan, jangan sampai ikutan beli lo ya. Nanti kita habis diskusi ikut beli besoknya. Tapi siapa tahu kan viewers di YouTube kita nih udah lihat, oh iya mungkin ini salah satu saham yang belum masuk radar karena BNGA, BNLI kan itu jarang-jarang ya kalau mainnya tuh jarang-jarang gitu. Sama sih Mas, sebenarnya kalau kita ngomong swing trade gitu ya, atau sedikit-sedikit siklus ya, mungkin bisa teman-teman DX bisa cek BNBN ya, BNBN. Yes. Dulu di 750 dengan book value 0,4 kalau nggak salah. Itu, nggak liquid banget tuh saham. Jadi kita mau jual, itu sudah mau rontok tuh. Atau kita beli juga langsung ngantri-ngantri gitu, kelamaan gitu kan. Tapi kalau kita lihat sekarang, udah 1.800 sekarang. Karena ada sentimen-sentimen gitu kan. Makanya sebenarnya kalau kita melihat, kuncinya itu sabar. Kuncinya itu sabar. Dan menunggu memang
valuasi harga itu akan kembali ke nilai wajar. Oke, menarik sekali Mas nih kasus dari Mas Anton gitu ya, satu kliennya dari Bana Ya. Sekuritas juga ya. Ini kita lihat dari portofolionya tadi kita sudah mungkin kita boleh langsung masuk ke kesimpulannya Mas Sofyan. Mungkin ada Ya, betul. final statement dari Mas Sofyan untuk Mas Anton nih yang sudah mau di-sharingkan portofolionya nih Mas. Boleh nih Mas. Ya, oke. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih ke Mas Anton sudah berbagi sama kita ke Bahana Sekuritas, itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya mungkin berkomentar terkait portofolio. Overall sih 90% sangat baik, terutama dari sisi komposisi yang jangka panjang ya Mas Ivan. Karena ada ICBP, ada Ultra, dan sebagainya, itu sangat-sangat baik. Tapi yang dari sisi swing trade, mungkin saya komentari dari sisi BNGA, karena posisi modalnya terlalu kayaknya sangat besar bobotnya di BNGA. Karena tadi saya cek ada sekitar 200 juta di situ. Jadi mungkin ya, ini mungkin saran kita bisa didiversifikasi. Itu. Dan yang terakhir mungkin kita bisa lebih sabar ya Mas Anton. Mas Anton bisa lebih menunggu kembali semua nih nilai wajarnya. Karena kalau kita lihat tadi memang masih minus ya. Cuma nggak apa-apa, minus itu adalah bagian dari suatu bukan risk sih sebenarnya, tapi dari sisi kitanya aja yang bisa menghadapi. Artinya solusinya cuma satu, nggak ada lain, yaitu sabar. Itu kesimpulan sederhana dari saya, cuman sabar dalam artian simple, kelihatannya simple nih Mas Evan, tapi kalau sudah berhubungan langsung orang yang melakukannya, itu memang ya susah-susah gampang. Itu sih dari saya, thank you.